Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di podcast kita ya di belakang nih. Podcast Rohis Talk, Rohis Check, One, Two, Three, Four. Yeay. Allahu Akbar. Baik, kembali lagi dengan teman-teman kita nih ya. Teman-teman kita, sahabat kita dari SMA 10. Rohis Pris. Pris, Pris itu Persatuan Remaja Islam Islam 10. 10. Oke, Pris ya. Iya. Persatuan Remaja Islam 10. Ya dari SMA 10 teman-teman, jadi insya Allah kita akan berdiskusi ya. Sekarang Q&A ya, tanya dan jawab. Iya. Tapi nanti teman-teman kalian sharing aja, mungkin ada kekurangan dari saya gitu, dari kami terkait jawabannya. Nanti teman-teman punya pengalaman apa gitu yang kita sama-sama sharing saja. Baik, baik Q&A-nya mungkin dimulai dari teman-teman nih dari SMA. Kalau dari eh, yang ada di Rohis kali ini tuh kita ngerasa ke time management dari setiap pengurus dan juga setiap anggota Rohis itu agak apa ya, berantakan. Jadi prioritasnya tuh beda. Contohnya kan kayak aku ikut 3 kegiatan. Oh, Aku Masya Allah ya. aku di Rohis, di MPK, kemudian ada di Pramuka juga. Nah ini tuh kadang kita eh, bingung gitu. Anggotanya juga kadang suka harus kemana, pilih kemana gitu. Iya. Kalau aku udah pasti bakalan sesuai ininya di Rohis dulu, karena tanggung jawabnya bakal lebih besar di situ. Tapi nggak ninggalin yang 2 ini juga gitu. Untuk permasalahan yang ada di Rohis sekarang sih itu. Jadi lebih karena amanah ya, Iya. amanah yang banyak mungkin Iya. juga ya. Oke, baik kalau dia 110 berarti nggak dibatasin ya? Atau ada batasannya? Apa batasan? Mengikuti organisasi. Oh, Satu, dua misalkan eh, murid baru, siswa baru dibatasin satu atau dua organisasi gitu yang boleh ikut. Nggak ada? enggak ya. Oh, nggak ada, boleh Nggak ada bebas. aturan khusus sih, tapi kalau misalkan udah punya jabatan tertentu di suatu organisasi, dia tuh nggak boleh double job. Maksudnya kalau misalkan saya nih Hmm. jadi ketua MPK, nggak boleh lagi jadi ketua pramuka Iya. misalkan. Ketua tapi Ketua, posisinya. khusus untuk ketua. Jadi nggak boleh ketua ya. Iya, jadi Kalau dia nggak anggota. boleh jadi ketua di 2 kegiatan yang dia ikutin, 2 ekskul yang dia ikutin. Ya tadi ada yang di ketua MPK di Rohis, saat jadi anggota di MPK Iya, kan. iya. Jadi ada luar biasa ya. Double job ya. Asal jangan konflik aja. Gitu asal jangan ya. Baik, mungkin itu memang hal bukan hal yang mudah, apalagi anak muda ya. Kadang anak muda itu pengen mengekspresikan gitu ya, mengeksplor ya, mengekspresikan keinginannya, keingintahuannya. Kalau bukan ingin tahu kan anak muda masih bisa mengeksplor. Hanya mungkin kita tahu kemampuan diri kita ya, kemampuan diri kita di mana pertama. Memang ini khususnya kelas 10 ya, memang saya juga sering ngingetin ya anak kelas 10. Kira-kira kita mampu di berapa organisasi. Karena nggak mungkin semuanya kan kita bisa ikuti. Yang pertama itu. Yang kedua mungkin kita juga tahu skala prioritasnya ya. Iya. Skala prioritas kita di Rohis, skala prioritas kita di MPK, di Pramuka gitu ya. Ini harus ada skala prioritasnya. Kalau memang yang pertama di Rohis, apalagi ketua misalkan gitu ya. Yang memang jalankan di Rohis, memilih dari sisi lain yang kira-kiranya bisa pengembangan yang lain, pengembangan diri. Sebenarnya kita juga harus tahu sekali lagi kalau memanajemen organisasi, kita tahu diri kita, ya, diri kita di mana gitu ya, cocoknya di mana. Memang belum bisa menemukan di SMA ini, biasanya sudah masuk perguruan tinggi nanti teman-teman akan tahu. Cuma memang sekarang kemampuan mengeksplor diri ya, mengeksplor diri. Memang masa SMA sekali lagi kemampuan kita mengeksplor diri. Dengan catatan kita harus tahu kapasitas diri kita. Ya, kapasitas diri kita di Rohis seperti apa gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan lupakan ke tugas utama kita di sekolah, yaitu belajar ya. Jangan karena organisasi belajarnya ketinggalan ya. Jangan ada kata-kata gara-gara Rohis nih nilainya 100 gitu. Jangan Haris, ya. Jadi kata-katanya itu ya, gara-gara Rohis nilainya 100 gitu ya. Nilainya 100. Tapi insya Allah kalau kita ya, kalau saya sih berpendapat ya, pandangannya Kang Bea ya. Insya Allah barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan angkat derajatnya. Saya ini mah pengalaman ya, mungkin
karena lahirnya lebih dulu saya daripada teman-teman ya. Kalau lahirnya lebih dari dulu teman-teman, mungkin teman-teman yang berpengalaman. Ya, saya itu jurusan IPA tapi nggak bisa masuk. Matematika itu agak gimana gitu ya. Nah, saya masuk Rois, menempa diri, alhamdulillah masuk IPB tuh ya. IPB mungkin karena berkat ya organisasi, karena Rohis ya. Saya yakin Bismillah, la haula wala quwata, ya bisa gitu ya. Cuma sekali lagi kita jangan lupakan tugas utama kita yaitu belajar. Nah, jadi jangan sama ada segmentasi di guru, kemudian di sekolah, organisasi ini gitu ya. Ini nilainya anjlok gitu. Justru harusnya harum gitu nama Rohis gitu ya. Tapi alhamdulillah sih, alhamdulillah selama membersamai anak-anak Rohis nih ya, kita berdua sih anak-anak Rohis itu berprestasi teman-teman. Ya baik dari segi organisasi maupun ini ya. Sekali lagi, ya yang pertama ketika kita memutuskan dalam satu organisasi, pertama bisa menempa diri kita di organisasi itu. Kan Vina ya di MPK itu bisa tuh menempa diri ke MPK-nya. Saya juga di MPK Komisi A saya itu. Kan per komisi ya. Aku juga, aku komisi Tuh kan nyambung. Komisi A saya koordinator Komisi A. Saya OSIS. Oh, sih. Waduh. Komisi A dulu ya. Sekarang masih ada ya MPK ya. Ketua OSIS kok kesini, ketua OSIS. Kata sih. Iya, tadi kesini ya. Tadinya Dari sini. Anggota Rohis juga. anggota Rohis juga. Anggota Jadi Rohis kebetulan juga. di Rohis ini ada ketua pramuka, ada ketua MPK, ada ketua OSIS. Keren banget berarti ini. Iya. Ini berarti menaungi Rohis yang menaungi OSIS dan jajarannya ya. Masya Allah. Nah, bisa menempa diri. Yang pertama tidak meninggalkan belajar, teman-teman. Manajemennya itu ya. Yang kedua menempa diri di KMPK-nya, kemudian di Rohisnya. Jangan sampai sekarang Rohis, besok bukan Rohis. Ya, mungkin bisa dilanjutkan nanti ke tingkat kuliah di LDK. Kemudian di MPK dilanjutkan di DPM ya namanya. Dewan Perwakilan Mahasiswa. BEM misalkan ya, di BEM Iya. gitu ya. Nah, itu bisa menempa diri. Jangan sampai stres. Masuk Rohis, stres. Nah, berarti itu mah bukan menempa diri ya. Ya, Menyiksa dan diri. menyiksa diri harus ditempa. Ini ditempa aja di begini. Ya, ditempa kayak palu ditempa, bukan menempa diri, tapi menyiksa diri. Kemudian tahu batasan, dan yang tahu batasan teman-teman sendiri. Oh, saya itu kayaknya nggak sanggup deh 3 organisasi ini. Kadang memang ada yang malu ya. Kayak saya dulu di Pramuka, jadi Krani. Pramuka ada Krani ya? Aku juga jadi ketua. Yang menurut saya Krani, sekretaris ya. Iya. Oh, saya nggak sanggup nih karena saya Rohis ya. Yang mundurin diri aja di anggota biasa. Kalau ada agenda ikut, kalau nggak ada lebih ke Rohis. Iya. Jadi bisa menempa diri. Nah itu manajemen yang bagus, bisa tahu diri ya. Iya. Tahu diri ya, Tahu bukan diri. tempe diri ya. Iya. Bisa tahu diri. Jadi teman-teman bisa tahu diri. Jadi sekarang ya putuskan kalau memang. Jadi bukan keluar ya istilahnya, tapi bisa ngomong secara baik-baik. Saya pengennya jadi anggota saja. Ya. Meskipun sekarang saya nyemplung lagi ke Pramuka ya. Bina. Pindah di Kuaran, Oh. Tanah Sareal. Ini Tanah Sareal kan Kuarannya. Kita Bogor Bogor Barat. Barat. Oh iya Bogor Barat ya. Saya SMA 10 SMA 2 Tanah Sareal mah ya. Iya. SMA 2. Nah itu jadi ya begitulah. Tapi insya Allah nanti akhirnya endingnya akan ketemu lagi dengan organisasi itu yang kita pernah geluti. Ya. Iya. Jadi 3 itu poinnya. Yang pertama poin inti utama kita belajar. Jangan Iya. sampai gara-gara ini ada statement itu ya, gara-gara Iya. ini. Tapi balik gara-gara ini nilai 100. Nah itu. Iya. Ya. Itu bagus Ya, ya. bagus ya. Gara-gara ini bisa masuk universitas ini gitu ya. Amin. Dan bisa dengan teman-teman bahkan ke luar negeri mungkin ya. Kemudian yang kedua, jadikan organisasi itu tempat menempa diri, Menempa, bukan ya. menyiksa diri. Ya. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah ada, oh saya di sini nih ya. Jadi untuk soft skill ya, soft skill. Dan yang ketiga tahu diri. Tahu diri itu artinya teman-teman ya tahu batasannya, kapasitas diri kita sendiri ya, kapasitas diri kita sendiri di mana. Tapi jangan sampai membuat sakit hati organisasi tersebut ya, tiba-tiba Gila. muntaber mundur tanpa berita. Oh iya. Mundur tanpa berita, nggak ada, dicari-cari kagak ada, ini kemana ya, Rehan kemana, nggak ada di Pramuka, apalagi di Krani gitu ya. Saya dulu gitu kan, tiba-tiba nggak ada ya, nggak ada apa, nggak ada camping ya, camping nggak ada gitu ya. Nah ini nggak ada kabar, jangan sampai seperti itu. Kabari bahwa saya pengen fokus di sini jadi anggota biasa aja gitu. Nah itu mungkin ya sharingnya dari teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, pengalaman apa gitu ya terkait pengaturan diri.
ada yang sudah mulai mumet gitu, aduh di Rohis, aduh di MPK, aduh di Pramuka gitu ya. Ada teman-teman? Ya, ini. Eh, sejauh ini iya aku Iya. aku lumayan agak mumet karena eh, jujur kalau di Rohis itu yang aktif terutama DH-DH-nya ini cuman ada beberapa orang, Hmm. belum belum semuanya tuh aktif gitu. Tuh. Jadi cuman ngandelin beberapa orang untuk ngurusin semua 53 orang ini Iya. gitu untuk berkoordinasi dengan 53 orang. Iya. 50. Enggak semuanya aktif ya? Iya, Yang aktif berapa orang? yang aktif bisa dihitung jari malah. Iya, 10. Jerry. Bahkan 10 nggak ada. iya. Setiap Nah, divisinya aja paling cuma satu orang setiap divisi yang paling aktif. Iya. nah itu biasanya memang ya zaman saya juga Iya, sekarang juga sama ya yang saya bina yang di yang satu itu sama ada yang aktif. Nah, sebisa mungkin ya libatkan yang aktif dulu. iya. Nah, Jadi jadi kita cari yang benar-benar dia bisa bantu kita. Jadi nah, kita manfaatin yang ada buat ngebangun sama yang lain. nah Gitu. sama ukurannya di ini kan ya Mm-mm. kalau bisa apa namanya berkunjung ke rumahnya atau kita apalah adakan satu Iya, momentum yang bisa menguatkan cucuran atau nah apa Iya. gitu dari menguatkan apa kebersihan. namanya menguatkan Kumpul. sinergi teman-teman Wah, gitu juga. ya. Terus baik baik 10 orang 20 orang yang penting mereka dekat dulu ya Iya. Iya, dan kedepannya sih bisa bisa ngajak yang lain gitu ya kalaupun memang tidak bisa memang kayaknya kodarulahnya seperti itu ya di organisasi itu di sebenarnya nggak di organisasi ya di kebaikan atau kalau bahasa ininya istilah dakwah ya dakwah atau kebaikan itu kan jumlahnya sedikit jalannya panjang jalannya terjal ya jumlah sedikit jalannya panjang jalan terjal kerjaan. makanya tiga itu manusia pilihan dan nggak banyak yang bisa bertahan tetapi jangan lupakan kita juga harus mengkader kan mengkader itu Iya, untuk kelas 10-nya untuk kelas rekrut 11-nya nggak mungkin kan mau dua selamanya. periode presiden dua periode Aduh, kali ya enggak dong. periode nggak ada yang mau ya Eh, bahkan yang ketua Irma si Bapak kemarin yang kelas Rafa, 10 udah jadi ketua ketua. Irma nggak mau dia jadi ketua Irma lagi kelas 11 ya itu jadi jangan lupakan kaderisasi apalagi yang anak-anak baru ya anak baru kuahnya Iya. dikencangkan gitu ya Makanya tuh saya pengen tuh dari Caritas tuh kegiatannya sesering mungkin biar upahnya tuh biar biar kuat gitu. biar kuat ya bagi teman-teman tapi didukungnya sekolah ya dari situ Iya, diskon. sekolah, didukung sama sekolah Dukung ya. Di untuk ada kegiatan gitu ada ya lumayan, tapi kadang apa ada bentrok juga sama kegiatan sekolah. Iya. Jadi kita harus ya komunikasinya harus baik lah Iya. biar kita juga nggak bentrok-bentrok. padahal pembinanya guru agama ya Iya, Iya, program. pembinaan guru agama berarti di MGMP ya yuk sama-sama apalagi yang ngurus masjid ya jadi mm-mm. musola ada musola masjid Masjid ada Masjid. Masjid namanya ya? Masjid Adarai, Iya, lain. Masjid Oh. Dua Alam. Iya, Oh, ada lain. Dua alam. Adarai, Alam, alam dunia, alam akhirat. Adarai itu yang aku tahu kan Adarai, darahnya tuh dua. Dua dunia ya. Dua dunia. Tapi bukan misteri ilahi ya. Dunia akhirat. Dunia akhirat itu. Dunia akhirat ya darah ini tuh. Kita dukung gitu ya. Apalagi yang program tahfiz, menghafal Quran, kemudian menghidupkan masjid di sekolah. Karena ada stigma, bukan stigma ya, ada info gitu ya. Masjid di sekolah itu mulai redup. Redup. Oh, iya. Sholat zuhurnya kadang ada yang di kelas. Nah ini kan berbahaya juga ya. Padahal masjid hanya digunakan zuhur, paling asar juga sedikit. Iya, Iya. sedikit. Asar udah pada pulang. Asar yang ngisi anak-anak rohis juga ya, Anak Mas, ya? lagi sih ya. Cuman dikit alhamdulillah ya. Kalau sudah pulang deh ya. Setiap Nggak. zuhur tuh setengahnya malah. Iya, lumayan. Kapasitasnya Banyak kan yang ngisi. 600-700 orang tuh di Iya. masjid. Nah, setengahnya itu yang awatnya malah ramai, full Iya, banget. Iya. aku tuh bahkan kayak bisa ngantri dulu Oh, ya. 10 Iya. menit. Iya, ada beberapa berarti itu di SMA Konoha yang lain ya. SMA 11 SMA mungkin 11. ya. Kan SMA 10. Baik teman-teman seperti itu Ya. ya. Mungkin ada lagi dari Cukup. Cukup ya. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman. Jadi seperti itu dalam manajemen organisasi teman-teman pertama ya jangan lupakan tugas inti kita yaitu belajar. Yang kedua menempa diri atau pengembangan kapasitas diri ya untuk teman-teman di organisasi tersebut. Yang mana yang paling menempa dirinya gitu ya dari teman-teman pilih di kalau teman-teman ikut lebih dari satu organisasi ya. Iya.
Kemudian yang berikutnya tahu diri, tahu kapasitas diri, jangan diikutin semuanya. Nah, ada batasan-batasannya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Ya, Insya Allah mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dimanapun amin. berada. Ya kami dari tadi ya dari Dewa, Vina, kemudian Raihan. Saya Dio. Dio dan saya Hafid ya kita akhiri saja untuk segmen sesi tadi ya Q&A kita di podcast Rahis Talk. Rahis check 1 2 3 4 yeay Allahu Akbar. Akbar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.